Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jami'il ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathilah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadailah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula. Amma ba'du. Hadratil kiram wal mukarramin, al asatid wal hujjaj, al hadirin wal hadirat, wabil khusus para ustaz Maman Zikin, Ustaz Helman, segenap jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap warga Jalan Kesadaran yang dengan kesadaran tinggi datang ke tempat ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita menghadiri undangan dari Sahibul Hajat, yakni dari Bapak Aib Saifuddin, yang malam hari ini sama-sama kita diundang untuk mendoakan putrinya. Insya Allah beliau Bapak Aib besok akan menikahkan putri keduanya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam akad nikahnya hingga selesai resepsinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saya senang berkumpul pada malam hari ini karena pengajian, dan selain itu karena di sini kumpul banyak wali. Ini saya tahu semuanya adalah wali. Ada wali murid kayak Mas Heru, dan yang ngundang kita kebetulan juga walinya Wulan. Besok Mang Aib jadi walinya Wulan, yaitu untuk mewalikan atau untuk menikahkan Wulan dengan mempelainya, yaitu Abang Akil, Bang Akil. Bapak, ibu, hadirin jamaah rahimakumullah, menikahkan anak, membangun bahtera rumah tangga, ini satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita harapkan dari pernikahan antara lain adalah Allah berikan rizki yang terus bertambah, melimpah dan penuh keberkahan kepada kedua mempelai. Hadirnya kita di sini ini hanya salah satu dari berbagai cara untuk mendatangkan rezeki, yaitu dengan doa kita bersama-sama di sini. Dari awal saya sebut wali semua ini yang doa di sini. Mudah-mudahan Allah kabul. Mudah-mudahan Allah ijabah hajat-hajat dan permohonan kita pada malam hari ini. Terutama untuk rezeki. Bicara tentang rezeki, Bapak Ibu, rizki yang kita kenal adalah segala sesuatu yang Allah siapkan untuk makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang di muka bumi ini yang melata kecuali Allah tanggung rizkinya. Semut rizkinya ada, res-resan bekas lemper, res-resan bekas bakwan. Ayam rizkinya ada, sudah Allah jamin. Kambing apalagi sapi korban udah ada yang jamin rizkinya. Rizki itu adalah segala sesuatu yang Allah sediakan, segala sesuatu yang sudah Allah persiapkan untuk makhluknya. Dari sini bisa kita pahami bahwa rizki ini Allah berikan kepada siapapun makhluk Allah, baik berakal maupun yang tidak berakal. Rizki Allah jamin pada siapapun, untuk siapapun makhluk Allah, dari yang berakal itu baik orang yang mukmin maupun orang kafir. Jangan salah, orang kafir juga Allah tanggung rizkinya. Orang kafir juga Allah jamin rizkinya. Namun orang mukmin, orang-orang beriman, ini Allah berikan rizki, dan rizkinya lebih spesifik lagi. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini membagi tingkatan-tingkatan rizki. Mungkin kita sebutkan saja yang kita kenal sebagai rizki. Misalnya rumah, rizki apa bukan Pak? Rizki.
Duit di ATM, rizki atau bukan? Rizki. Innova Zenith, rizki apa bukan? Rizki juga. Rizki itu. Bapak ibu pakai jalan ke sini pakai kaki, makan pakai tangan, kaki sama tangan, rizki apa bukan Pak? Mata dan telinga, mata buat melihat, telinga buat mendengar, rizki apa bukan Bu? Rizki juga. Itu semua berbagai macam rizki yang Allah berikan kepada kita, pada seluruh makhluknya, bahkan baik itu orang yang beriman maupun orang yang kafir, Allah kasih yang tadi saya sebutkan itu. Nah hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, dari berbagai macam rizki ini sejatinya Syekh Mutawalli Sya'rawi membagi rizki yang paling rendah, adna darajatir rizki, rizki yang paling rendah itu adalah al-mal, adalah harta benda. Rizki yang paling rendah, yang paling tingkatnya adalah tingkat yang paling bawah, itu adalah rizki yang berupa harta benda, rumah, kemudian duit di ATM, tiba-tiba kling ada yang masuk 5M misalnya, itu rendah. Coba ibu-ibu bapak-bapak bayangkan rumah bagus, duit di ATM lebih dari 5M misalnya, tapi stroke. Enak apa enggak kira-kira Pak? Mobil Innova baru, yang terbaru itu, yang katanya apa namanya? Hah? Iya. Mobil Innova yang terbaru itu yang hybrid maksud saya. Ya yang hybrid itu baru punya, rumah baru bangun juga, ada basementnya lagi, pakai lift, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah sakit pakai infus, pakai alat bantu nafas. Enak nggak kira-kira itu mobil baru? Nggak enak. Berarti harta benda yang tadi saya sebutkan, mobil, rumah, itu adalah adna darajatir rizki, itu adalah rizki yang paling rendah. Oleh karenanya sangat tidak masuk akal apabila ada orang bela-belain nyari harta, bela-belain nyari kekayaan, mobil dan lain sebagainya, tapi mengorbankan kesehatan. Sangat tidak masuk akal. Dia bela-belain untuk bisa punya rumah, untuk bisa punya mobil baru, tapi begitu punya rumah, punya mobil, dia jatuh sakit. Ini kayak orang bikin wastafel, tahu wastafel ya? Pengen bikin wastafel cakep, tapi untuk mencapai cita-citanya dia hancurin semua kamar mandi. Jadi rumah nggak ada kamar mandinya, adanya wastafel doang. Ya kencing sama di situ dah di wastafel. Karena tidak tahu skala prioritas. Kita harus mengenal skala prioritas. Prioritas yang paling rendah dari rezeki itu adalah harta benda. Nah ada yang lebih tinggi lagi di atas harta benda, seperti anggota badan kita, mata kita, telinga, indera yang 5 ini, kemudian anggota badan kita untuk berjalan, untuk memegang, ini semuanya rezeki. Di antara semua rezeki itu Bapak Ibu, kalau yang paling rendah adalah harta, yang paling tinggi a'la darajatir rizq itu adalah kesehatan, afiatul badan. Kita punya mobil baru, punya rumah baru, badan sehat, itu berarti kita dapat mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Allah sempurnakan nikmat kita, yang tinggi juga dapat, yaitu keafiatan atau kesehatan badan. Ini yang penting. Rizki yang paling penting adalah kesehatan badan kita, dimana dengan badan yang sehat, maka meskipun kita makan cuma pakai rendang, lagi enak rendang mah, meskipun mobil cuma Innova, makannya pakai rendang, rumahnya ya cuma ukuran 200 meter, insya Allah itu pasti enak, karena badannya sehat. Badan sehat atau afiatul badan, ini rizki yang paling tinggi. Sedangkan rizki yang paling rendah itu adalah harta benda. Maka jangan sampai kita nguber-nguber yang paling rendah, ini mengorbankan yang paling tinggi. Jangan sampai kita bikin wastafel tapi menghancurkan kamar mandi, jangan sampai. Dua jenis rizki ini, yaitu rizki yang paling tinggi dan rizki yang paling rendah. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan
afdalu anwa'ir rizki. Dari berbagai macam rizki yang tadi sudah kita ulas, yang tadi sudah sempat kita sebutkan, yang paling utama adalah rizki waladun sholihun. Itu juga rizki. Mendapat anak, anaknya anak yang soleh, anak yang solihah. Pesan ini khusus untuk Mas Mang Aib dan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di antara rizki yang sudah kita terima dari Allah berupa harta benda, berupa kesehatan, ada yang paling utama, yaitu anak yang soleh, solehah. Sebab kadangkala saat kita tidak sehat, anak soleh solehah yang mendoakan kita. Kadangkala kita sedang jatuh ekonomi kita, ini sedang benar-benar terpuruk, anak yang soleh yang menemani kita, yang membuat tenang, yang membuat jiwa kita ini terus mendapat siraman-siraman, terus mendapat kesejahteraan atau ketentraman karena melihat anak kita. Coba kalau semuanya Allah penuhi harta benda misalnya, Allah kasih juga kesehatan, ya sehat, ya kaya, cuma anaknya masalah mulu sama polisi, akhirnya habis aja duit buat nebus, walaupun ada lagi duitnya. Badan sehat, duit banyak, tapi anak semuanya punya masalah, jadi kriminal semuanya. Kira-kira enak nggak begitu, Bu? Enak nggak begitu, Pak? Maka di antara berbagai macam nikmat rizki, yang paling utama adalah waladun soleh, anak yang soleh dan solehah. Bukan hanya sampai mendoakan, bukan hanya karena ketentraman batin kita melihat anak-anak soleh ini, tapi nanti anak-anak kita yang akan mendoakan kita, anak-anak kita yang akan meneruskan sujud-sujud kita, meneruskan bacaan Quran, meneruskan ibadah-ibadah kita. Khusus buat Mang Aib, niat untuk menikahkan anak, niatlah untuk mendapatkan dzurriyyah, untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, supaya nanti Teh Wulan dan Bang Akil ini Allah berikan rizki berupa waladun soleh. Amin. Karena ini nanti anaknya yang akan meneruskan orang tuanya, bahkan meneruskan kakeknya, meneruskan neneknya. Semua dari kita pasti akan berhenti sujud kita, semua dari kita pasti akan berhenti sedekahnya, akan berhenti puasanya sampai pada batas waktu tertentu. Nah, itu bisa kita lanjutkan atau bisa kita teruskan estafet ibadah ini kepada anak-anak kita, kita teruskan kepada cucu-cucu kita. Oleh karenanya niat menikahkan anak, demikian juga Bang Akil dan Teh Wulan, niatlah saat membentuk bahtera rumah tangga, niatlah untuk mendapatkan anak yang soleh, waladun soleh. Selain mendapatkan keberkahan dalam harta, amin, terus terjaga kesehatannya, amin. Dan yang ketiga, ini mendapat anak yang soleh dan solehah. Karena anak soleh dan solehah inilah yang nanti akan melanjutkan ibadah-ibadah kita. Dan Bapak Ibu, ketika keturunan kita melaksanakan ibadah, ngaji, tadarus, puasa, maka kita sebagai orang tuanya itu juga dapat limpahan kebaikan. Kalau dari segi ekonomi mungkin dapat royaltinya, karena dulu yang ngajarin kita, yang nyontohin ngaji kita, yang nyontohin sholat kita, begitu kita nggak ada, maka karena kita yang buat contohnya, kita dapat royalti atau bagian pahala kebaikan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh dzurriyyah, oleh keturunan-keturunan kita. Ini dalam niat menikah, walimatul urus atau selamatan pernikahan. Besok akan dilaksanakan akad, maka niatlah mempelai niat untuk mendapatkan anak yang soleh. Demikian juga Mang Aib dan juga keluarga besan niatlah untuk mendapatkan dzurriyyah atau keturunan yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang paling sempurna, jadi udah 4, 3, sekarang yang 4. Yang paling rendah harta benda. Saya ingetin lagi, jangan sampai cari harta benda ngorbanin kesehatan. Yang paling rendah, yang paling tinggi apa tadi Pak? Kesehatan.
Di antara rendah tinggi ini ada berbagai macam, ada aneka macam rizki. Yang paling utama adalah anak soleh, yang paling utama. Karena nggak ada motor solehah, nggak ada PCX yang soleh, nggak ada. Ada PCX Bang Soleh atau Ustadz Maman. Ini anak yang soleh. Tiga. Yang keempat, tamamur rizki. Rizki yang paling sempurna adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang keempat, serta yang ketiga, anak yang soleh, kemudian ridho Allah. Ini hanya Allah berikan kepada kita orang-orang mukmin, hanya Allah berikan kepada kita orang-orang Islam. Kalau badan sehat mungkin Allah kasih saja kepada siapapun, mau yang ingkar, yang kufur, yang maksiat, bisa Allah kasih badan sehat. Apalagi harta yang paling rendah, rizki yang paling rendah adalah harta, Allah kasih. Dia ingkar, kufur, maksiat, Allah kasih karena memang paling rendah. Bahkan binatang Allah kasih juga. Nah, tetapi ridho Allah, demikian juga anak soleh, ini hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang Islam. Nah, kita berharap yang kita laksanakan berupa walimatul urus seperti Mang Aib ini, kemudian yang sudah ada dalam lingkar keluarga kita, keluarga kita, mantu kita, besan kita, kita berharap ini agar mendapatkan Allah berikan rezeki anak yang soleh. Amin. Begitu juga Allah berikan nanti puncaknya ridho Allah berikan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, bagaimana bisa ridho kepada, bagaimana Allah bisa ridho kepada kita, bagaimana Allah bisa ridho kepada hambanya. Yang paling pertama dan yang paling utama, hendaknya kita belajar ridho kepada Allah. Kalau kita ridho, rela, senang dengan putusan-putusan Allah, dikasih musibah atau ujian senang, dikasih rizki banyak senang, dikasih rizki sedikit senang, ridho dengan semua keputusan Allah, dengan ketetapan-ketetapan Allah. Belajar ridho, belajar senang, hadapi dengan senyuman. Kita belajar ridho, maka Allah akan meridhoi kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka. Kenapa Allah meridhoi mereka? Karena mereka meridhoi Allah. Dengan belajar ridho kepada ketetapan-ketetapan Allah, kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam diri kita atau keluarga kita, maka insya Allah kita akan memperoleh rizki yang paling sempurna, yaitu ridho Allah. Tamamur rizki ridho Allah. Rizki yang paling sempurna adalah ridho Allah. Dan ini bisa didapatkan atau bisa diusahakan dengan Islamnya kita, dengan imannya kita, dengan upaya kita membentuk anak-anak yang soleh, keluarga yang soleh, sehingga mengikuti aturan atau syariat Islam, sehingga dengan kesungguhan kita mengikuti syariat Islam, Allah akan melimpahkan ridhonya kepada kita dan keluarga. Mudah-mudahan yang kita mohonkan kepada Allah pada malam hari ini, dan juga niat baik kita untuk kumpul bersama, untuk Mang Aib khususnya membentuk persaudaraan atau membangun kembali jalinan perbesanan yang baru ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan di dunia dan di akhirat, dan juga Allah berikan kelancaran pada acaranya besok. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.